Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak tidak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita, dan insyaallah mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya hingga hari kiamat. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini tanggal 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan juga pada tanggal yang sama 24 Juni 2022 Miladiah. Dan tema yang kita bahas yaitu selama 1 jam ke depan peran TNI Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Sekali lagi, peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Di sini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yang mereka juga mengembang tugas ya di masing-masing instansi di TNI dan Polri sebagai anggota Polda Maluku Utara, juga anggota Korem 152 Babula Maluku Utara, juga di bidang keagamaan. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Brigpol Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini beliau ini sangat eksis sekali pendengar. Yang sudah tidak asing dengan nama beliau ini pasti sudah tidak sabar untuk bergabung bersama kami sebentar ya. Dan yang kedua yaitu ini lagi Ustadz juga ya, Serda Ubaidillah Ismail ya, merupakan putusan dari Kabintal Korem 152 Babula Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mohon maaf kepada seluruh pendengar, ada sedikit terlambat dalam memulai acara ini karena ada sedikit kendala di lapangan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kendala tersebut menuai keberkahan di hari ini, dan insya Allah diskusi kita selama 1 jam ke depan ini bisa bernilai keberkahan dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun berada untuk bisa bergabung bersama kami dalam line telepon di 0821 144 64708 atau di 0921 31255521. Langsung saja saya persilahkan kepada siapa terlebih dahulu nih yang siap. Oh, ini sudah Ustadz nih, Ustadz kondang polisi ya, Brigpol Muhammad Faisal, terkait dengan tema kita peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ya, dalam usaha memakmurkan masjid. Silakan pengantarnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkatan mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifahullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita dikumpulkan baik dari rekan saya dari TNI, yaitu utusan dari Korem 152 Babulah, dan saya sendiri dari Polda Maluku Utara. Bagaimana peran baik itu dari TNI maupun polisi dalam usaha memakmurkan masjid, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 96, inna awala baiti, sesungguhnya bangunan yang paling pertama dibangun untuk manusia, wudi'a linnas bibakkatan. Jadi Bakkah ini adalah Makkah yang sekarang kita kenal dengan Makkah, dahulunya adalah Bakkah. Jadi bangunan yang paling pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan kantor, bukan rumah sakit dan lain-lain, tidak, tapi adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah. Dan Baitullah ini atau rumah Allah, masjid ini fungsinya adalah bibakkatan mubarakan. Jadi fungsinya yang pertama adalah, kata alim ulama dalam firman Allah SWT ini adalah, yang pertama adalah untuk keberkahan. Yang kedua adalah bibakkatan mubarakan, wahudan lil alamin, dan hidayah untuk seluruh alam. Jadi kata para alim ulama, jika kita ini mau mendapatkan keberkahan dan untuk menyebarkan keberkahan, begitu pula kita ini apabila mau dapat hidayah dan ingin menyebarkan hidayah ke seluruh alam, maka kerja kita adalah di masjid. Bagaimana mengoptimalkan amalan masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Karena ini adalah perkara yang paling pertama sekali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangankan kita dari TNI, dari Polri, jangankan kita TNI Polri, baginda Nabi SAW ketika dahulu di Makkah, beliau tidak diberikan kesempatan untuk memakmurkan masjid. Beliau tidak diberikan kesempatan untuk menghidupkan masjid. Karena waktu itu ketua DKM ini Abu Jahal, Abu Lahab, pengurus-pengurus masjidnya, DKM-nya. Karena DKM-nya ini adalah Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga Nabi itu dihalangi untuk dimakmurkan masjid. Sehingga di dalam kitab tuh diceritakan hidayah turun juga, tapi sedikit, hanya 170 orang sahabat. Artinya hanya 170 orang yang masuk Islam, dapat hidayah dari Allah SWT. Akan tetapi ketika Nabi SAW berada di Madinah dan Nabi mengoptimalkan amalan masjid, Nabi kerja dengan masjid, Nabi memakmurkan masjid bersama para sahabat, maka Nabi hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 tahun. Hasil natijah yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi SAW adalah 124.000 orang masuk Islam. 124.000 orang diberi hidayah oleh Allah SWT. Bukan hanya hidayah, keberkahan Allah berikan. Jadi Nabi ini ibaratnya karyawan, ownernya adalah Allah, buku petunjuknya Al-Quran, pabriknya masjid. Jadi jangankan kita dari Polda, apakah itu dari Polres, kalau kita mau sebarkan keberkahan, mau sebarkan hidayah, kerja kita di masjid. Bagaimana kita mengoptimalkan amalan-amalan yang ada di masjid, menghidupkan masjid, dan menghubungkan seluruh laki-laki balik yang ada di kantor kita, yang ada di tempat kita, semua laki-laki balik yang ada di kampung itu kita hubungkan dengan masjid, dan mereka buat kerja dengan masjid. Kalau tidak, maka tidak akan ada perbaikan. Imam Malik rahmatullahi alaih beliau katakan, tidak akan menjadi baik kurun umat terakhir abad ini kecuali perbaikannya mengikuti perbaikan umat terdahulu. Bagaimana Nabi SAW buat kerja ini. Jadi perbedaannya jauh sekali. Nabi di Makkah 13 tahun. Tapi karena dihalangi untuk dimakmurkan, Nabi dihalangi, bahkan akan dibunuh jika masjid itu dimakmurkan, maka hidayah tidak turun kecuali sedikit. Hanya 170 orang. Jadi kata para alim ulama, seandainya baginda Rasulullah SAW
ingin menghasilkan 124.000 sahabat sebagaimana di Madinah. Jika Nabi SAW ingin menghasilkan 124.000 sahabat tapi dengan amalan Madinah, tidak memakmurkan masjid, tapi dari Baitul Arqam, dari rumah, maka Nabi butuh kurang lebih sekitar 1050 tahun. Karena 13 tahun Nabi hanya dapat 170. Jika Nabi ingin menghasilkan 124.000 sahabat seperti di Madinah, tapi dengan amalan Makkah, tidak dimakmurkan masjid, tidak mengoptimalkan amalan masjid, maka Nabi butuh 1050 tahun. Baik, kita tahan dulu sebentar, kita terima penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Neng Maya di Ibu. Hah? Di Ibu ya? Ya. Oh, di Ibu. Dengan namanya siapa Bu? Maya. Maya. Saya. Maya di Ibu ya. Baik, ini kayaknya penelpon baru nih, Ibu Maya di Ibu. Baik, Ibu Maya di Ibu mau bertanya soal tema peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid, atau mungkin di luar tema, silakan. Halo Ibu Maya. Tanya Rizky. Halo, ini Muroni. Bukan, ini program acara Jumat Mubarak yang memandu saya. Ustaz. Saya Ustaz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Tema apa tadi Ustaz bilang? Peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Catat Ibu, catat. Peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Punter mengerti. Jadi peran tentara dan polisi dalam usaha kasih rame masjid, Ibu. DP intinya begitu. Sembayang begitu. Saya polisi dan TNI itu polisi dan tentara, dia bekerja bagaimana dia angkul orang bagaimana supaya masuk masjid. Begitu intinya. Oh, kalau di Ibu sini jarang dong sembayang. Oh, begitu. Oh, Ibu di mana tuh, Ibu? Ibu Maya. Di Tahafo. Oh, Tahafo. Oh, berarti catat. Nanti insya Allah kami ke sana di Ibu ya, Ibu. Oh, saya. Baik, Ibu Maya. Ibu Maya mau bertanya apa nih? Soal apa nih? Mau tanya sedikit tentang polisi itu, dong kayak mabo-mabo orang dong ada tak kumpul banyak-banyak begitu. Dong kayak tagor, dong bilang dong polisi kong. Dong tako, kalau begitu itu maksudnya bagaimana? Berarti ada polisi yang minum juga. Saya tako tuh banyak. Oh, berarti nanti ini Bapak Brigpol Faisal ini dengan Bapak Ubaidillah, insya Allah dengan saya tuh ke sana garap. Tangkap itu polisi-polisi. Polisi ditangkap polisi. Iya, betul. Baik. Ibu Maya, terima kasih banyak atas laporannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi oleh Ustaz Brigpol Muhammad Faisal, silakan. Ya, terima kasih Ibu Maya. Jadi di dalam hadis baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Jika kamu melihat kemungkaran dilakukan di hadapan kamu, maka ubahlah dengan tangan kamu. Yang kedua, wa in lam yastati fa bilisani. Jika kamu tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lisan. Kemudian yang berikut kata Nabi, wa in lam yastati fa biqalbi. Jika kamu tidak sanggup juga dengan lisan, maka wadzalika da'ful iman. Maka kamu benci dengan hati kamu, dan itu adalah selemah-lemah iman. Kalau memang kita lihat misalnya kata Ibu Maya, polisi mungkin di Tahafo sana Ibu, polisi bawa minum, bukan masyarakat saja, ada polisi yang miras, bahkan di depan umum. Yang pertama kalau Ibu mau cegah langsung mungkin tegur, baik dengan kemampuan dengan tangan, lisan juga ya mungkin dengan benci dalam hati. Benci dengan hati ini diaplikasikan dengan cara adalah
ibu melaporkan. Jadi polisi itu ada, di atas polisi ada juga namanya provos. Dia bidangnya untuk pembinaan kepada polisi itu. Jadi kalau ada laporan yang masuk dan dia meresahkan masyarakat, maka dilaporkan kepada provosnya. Maka polisi itu pasti akan dipanggil, diberikan pembinaan, akan ditegur, bahkan akan diproses. Baik, kita tahan dulu, kita terima telepon yang baru masuk juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haikal yang baik hati. Waalaikumsalam Bung Din yang baik hati. Panjang umur. Amin, amin, amin. Demikian juga dengan Bung Din, insyaallah. Ini temanya peran polisi dan tentara supaya bagaimana ajak orang pi masjid, itu DP intinya. Oh, intinya saya. Oh, kalau ajak orang ke masjid itu bukan cuma polisi dengan tentara, masyarakat pun juga. Iya, betul sekali itu Bung Din. Tapi saya mau kasih tahu sedikit. Iya. Di luar tema. Silakan. Karena yang berapa tahun kemarin, 3 tahun kemarin kan tidak salah. Tapi saya masih ingat. Malam Lailatul Qadar. Terus masyarakat yang 2-3 orang minum minuman keras. Terus yang satu orang itu beliau ajak saya mau minum. Terus beliau bilang, kata apa nama? Rasa sedikit dulu, baru tahu dia punya rasa tuh. Terus saya tidak mau. Saya bilang mereka, sedangkan saya tuh netral. Gimana kalian ajak saya minum minuman keras? Terus beliau langsung kasih taruh gelas itu di depan saya, di mulut saya, di dekat di bibir saya. Langsung saya, saya berdiri, langsung saya pukul. Orang di sini bilang tumbuh itu. Langsung beliau balas. Langsung saya bilang, oh saya tidak akan balas, nanti kalian ngatur saja, kasih hancur saya ke bagaimana, nanti saya ngatur. Itu kalau pukulan saya itu bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon dijelaskan. Baik Bung Din. Terima kasih banyak dari Bung Din. Ini dakwanya nahi mungkar ya. Kalau sekarang kita punya panutan kan ada seorang yang sekarang sudah ditahan di sana, Bapak Habib Rizik sama Habib Bahar bin Smith. Ya itu kalau maksudnya yang biasa lihat kalau beliau ini dua orang ini kan sering terjun di lapangan dengan nahi mungkar ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan Bung Din tadi, kemudian kerisauannya dari Bung Din juga dalam berdakwah menyampaikan dakwah bil haq melalui nahi mungkar itu juga luar biasa Bung Din. Dan saya juga mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun berada, jangan malu-malu untuk menelpon dan bertanya langsung di program acara Jumat Mubarak. Jangan perlu takut saya mau bicara bagaimana nih, tara tahu bicara nih. Ya intinya mau pakai bahasa Ternate kah, mau bahasa Loloda kah, mau bahasa Tidore kah, terserah. Insya Allah bisa dipahami. Ya tidak pakai bahasa Indonesia tinggi pun bisa. Silakan yang ingin ikut bergabung bertanya-tanya sama kedua polisi dan tentara yang soleh-soleh ini, insya Allah bisa dijawab. Baik, saya serahkan kepada Bapak Ubaidillah Ismail dulu terkait dengan peran kita, peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Silakan Bapak Serda Ubaidillah. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'. Wa qala Allah ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara obrolan Jumat Mubarak. Iya. Peran TNI Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Jadi sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, ini fadilahnya. Kemudian Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, maka dia ini beriman kepada Allah dan hari akhir.
masjid ini ketika zaman Nabi menjadi sentral pusat penyebaran hidayah, sebagai pabrik menyebarkan hidayah ke seluruh dunia, seluruh alam pada zaman itu. Kemudian orang-orang yang pergi ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, zikir, ibadah, kemudian hal-hal dalam perkara agama, maka Allah Subhanahu wa taala ini berikan rahmat kepada dia. Karena rahmat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi adalah di masjid. Dan masjid yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan ini Masjidil Haram. Kemudian dari Masjidil Haram ini Allah Subhanahu wa taala sebarkan rahmat ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala sebarkan ke seluruh masjid-masjid yang ada di permukaan bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, tempat di muka bumi yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjid. Jadi orang-orang yang biasa ke masjid, senantiasa memakmurkan masjid, maka ini dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmat, sakinah, mawaddah, warahmat. Kemudian orang-orang yang ke masjid ini apabila dia selesai menunaikan solat berjamaah di masjid, selesai memakmurkan masjid, dia pulang ke rumah, maka dia membawa rahmat tadi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di masjid. Apabila dia ada masalah di rumah, entah masalah dengan keluarga, anak, saudara, istri, tetangga, maka ketika dia membawa rahmat dari masjid ini, Allah Subhanahu wa taala ini akan berkahi rumah dia, karena dia membawa rahmat masuk ke dalam rumah, sehingga keluarganya dia tenang, anak istri dia juga tenang, walaupun dia tinggal tidak punya apa-apa, walaupun dia tidak punya duit, ibaratnya pejabat bukan, pengusaha bukan, tetapi apabila dia menjaga solat berjamaah 5 waktu di masjid, senantiasa memakmurkan masjid, maka kehidupan dia ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sentral pabrik daripada hidayah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di suatu kampung itu melalui masjid. Dan orang-orang senantiasa 5 waktu senantiasa memakmurkan masjid ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terkait dari tadi pertanyaan dari Bung Din di Tidore, Bung Din ini usaha untuk menghalangi orang minum, tak? Minum, Bung Din bilang, tapi don mau dengar akhirnya Bung Din dengan cara kekerasan. Bagaimana pandangan dari TNI itu sendiri terkait dengan apa yang telah Bung Din lakukan? Baik, tergantung dengan kejadian yang disampaikan Bung Din tadi. Nabi sabdakan, apabila melihat kemungkaran di depan mata, maka ubahlah dengan tangannya. Kemudian kalau tidak bisa, benci dalam hati itu sebaik-baik. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Apabila Bung Din tidak bisa mencegah dengan perbuatan, maka dilaporkan saja kepada pihak yang berwajib. Terutama mungkin di situ ada polsek terdekat, polres terdekat. Jangan langsung ambil keputusan untuk pukul. Baru Bung Din ini tunanetra, tak bisa melihat. Allah. Cuma beliau punya jiwa semangat untuk dalam mencegah kemungkaran. Luar biasa sekali. Ini salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada Bung Din. Dia melihat kemungkaran Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala yang gerakan dia. Walaupun dia cacat, tidak bisa apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala pakai dia ini untuk mencegah kemungkaran. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita punya tangan, punya kaki, mata bisa melihat, ini bisa segala-galanya. Ada juga orang yang ibaratnya dalam pandangan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dalam keagamaan Allah Subhanahu wa taala pakai dia untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Allahu Akbar ya, Bung Din, mudah-mudahan terjawab ya. Luar biasa. Pendengar dimanapun anda berada, tadi Anda telah dengarkan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Serda
Ubaidillah Ismail. Beliau seorang tentara, Masya Allah tentara, tapi luar biasa. Kalau yang biasa kita lihat tentara itu cuma di bidang militer ya, berperang dengan apa, tapi ini Masya Allah dengan kita lihat langsung berceramah. Kalian langsung mendengarkan mereka berceramah, tentara dan polisi. Sebentar nanti saya akan tanya-tanya kembali. Kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Iya. Oh iya, di Motia. Saya. Iya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, iya mau tanya terkait dengan tema atau di luar tema, terserah. So tahu tema ke belum? Iya. So tahu. Ya, silahkan. Kalau iya so tahu berarti tidak perlu disampaikan kembali. Mau bertanya soal apa nih? Iya. Saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau tanya, katanya kalau ajak jemaah ke masjid, kalau di kampung Ia itu kalau jamaah tabligh dong sering datang ke sini. Terus jamaah tabligh yang ajak masuk di rumah-rumah orang, rumah-rumah. Terus jamaah tabligh masuk, toki pintu dari rumah Assalamualaikum, yang lain tuh tidak mau, langsung tidak dong sembunyi, tidak langsung Assalamualaikum, langsung sudah lihat, langsung sembunyi. Kalau anak-anak muda terus dong jamaah tabligh sudah ada dong langsung datang ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Jamaah tabligh sudah lepas dari masjid dong, setelah sampai masjid sudah itu. Iya. Itu saja iya? Saya. Ya baik, terima kasih ya, monitoring terus ya. Saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang ada di Ternate, Tidore, Sofifi dan 10 kabupaten kota yang Anda sedang mendengarkan kami di siaran Pro 1 RRI Ternate, Jumat Mubarak. Silakan Anda yang ingin ikut tanya-tanya kepada dua narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Ternate bisa di 0821 144 64708 atau di 0921 31255521. Sekali lagi, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Hamba Allah dengan perlindungan harahap di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Allahu Akbar, Sumatera Utara. Sumatera Utara monitoring sekarang di sini, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak Pak. Terima kasih banyak. Pak mau bertanya kepada kedua narasumber terkait tema kita, peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Silakan, atau di luar tema silakan Pak. Salam hormat saya. Iya. Pak kedua narasumber. Saya mau bertanya Pak. Iya. Pertanyaan saya, memang saya bisa dikatakan buta huruf agama. Saya pandai sholat itu 2011 Pak, belajar 2010 di Jawa Timur, Probolinggo, Pondok Pesantren Darus Solihin, pendirinya Habib Muhammad Ali Al-Habsyi. Ketepatan nggak bisa saya katakan beliau putrinya ini pacar saya, guru saya ya, guru saya. Jadi pertanyaan saya Pak, para kemana saat ini para ulama, kemana para pejabat, dan seperti apa kitab suci Al-Quran itu surat dan tersiritnya? Apakah mereka sudah kubur di tengah-tengah air-air ini, selalu menyudutkan seperti saya Islam, misalnya contoh korupsi, kalau di pengadilan selalu katakan Sultan Batugana lahir Sumatera Utara, agama Islam gitu di pengadilan kan. Terus teroris, agama Islam. Terus bandar narkoba Freddy Budiman lahir Surabaya, agama Islam gitu. Apakah mereka sudah kubur? Apakah boleh kita buat kalau kita memang menghormati minoritas
maka hormatilah mayoritas kita buat hukum Islam. Seperti korupsi, potong tangan atau kisos kalau besar korupsinya. Karena saya sendiri bingung, apakah mereka sudah kufur, Pak? Demikian, Pak. Iya. Terima supaya kasih. Lebih kedengaran. Siap. Saya ulangi lagi, boleh, Pak? Boleh, silakan sekali lagi. Dari awal tadi saya katakan para kemana para ulama-ulama dan para kemana para pejabat-pejabat, seperti apa surat tersirat Al-Quran itu, apakah mereka sudah kufur? Karena akhir-akhir ini banyak korupsi, banyak teroris, banyak bandar narkoba, terus bahkan di Jawa Timur, kota Santri sendiri banyak micat-micat yang mucikari yang menjual belikan anak di bawah umur yang beragama Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang ada di Sumatera Selatan. Ya. Masya Allah, ini pertama penelpon yang ada di luar Maluku Utara ya. Baik, karena saya juga share dengan link website ada di Facebook, juga ada di WA, juga mungkin bapak-bapak polisi dan tentara yang hadir di sini juga bantu untuk share kegiatan kita pada hari ini. Jadi mungkin yang ada di provinsi lain yang ingin bergabung bersama kami juga tidak masalah ya. Mungkin ingin sharing-sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan, baik Anda dengarkan langsung di Maluku Utara terkait dengan program keagamaan yang ada di TNI dan Polri, bisa mengadopsi kegiatan tersebut di tempat-tempat Anda yang ada di provinsi lain. Dan juga saya sampaikan bahwa obrolan kita ini tidak hanya terhenti sampai di sini, tetapi bisa Anda akses kembali di channel YouTube Hasanah Mubarak ya. Jadi Anda bisa ikuti kembali di channel YouTube Hasanah Mubarak. Jadi saya mengajak kepada Anda sekalian yang ingin ikut tanya-tanya kepada kedua narasumber yang hadir terkait tema kita, peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Silakan bisa bergabung lagi di 0821 144 64708 atau di 0921 31255521. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Brigpol Muhammad Faisal terkait dengan pertanyaan tadi dari Bapak di Sumatera ya, Barat ya, Sumatera Utara. Sumatera Utara, dan juga mungkin tadi Ilya di Moti terkait dengan jamaah tablik yang masuk dari masjid, dari rumah ke rumah untuk mengajak orang ke masjid, tapi ada yang bersembunyi ya, ada yang bersembunyi di bawah kolong, ada yang bersembunyi dalam kulkas dan sebagainya. Silakan Pak Brigpol Muhammad Faisal ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk saudari Iyad yang di Moti, kemudian Pak Harahap yang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi inilah pentingnya kita semua terjun bagaimana untuk memakmurkan masjid tadi itu. Seperti di Moti tadi, ketika jamaah tabligh datang, maka para pemuda remaja pada aktif di masjid. Kemudian setelah jemaah tabligh pulang kosong. Seperti itu. Begitu pula terjadi korupsi dan sebagainya. Kemudian tadi disampaikan juga berbagai macam masalah, kemana para ulama dan sebagainya. Dari awal pembicaraan tadi saya sudah sampaikan, jangankan para ulama, jangankan kita, hatta itu Nabi SAW, ketika beliau tidak bisa mengoptimalkan amalan masjid, beliau tidak memakmurkan masjid. Karena ya itu tadi masalahnya, DKM-nya ini Abu Jahal, Abu Lahab, yang tidak boleh, sholat pun tidak boleh, apalagi buat program di masjid. Maka hidayah tadi itu tidak turun, hanya 170 orang, padahal 13 tahun Nabi berada di Makkah. Sebaliknya ketika Nabi di Madinah, hanya 10 tahun saja, kurang lebih ada 124.000 hidayah tersebar ke seluruh alam. Jadi jangankan kita, Nabi saja pun produksinya sedikit. Bagaimana di Moti itu supaya ketika jamaah tabligh itu pulang tetap lagi aktif para pemudanya, ya salah satunya tadi itu kita harus aktif untuk memakmurkan masjid. Dengan cara yang pertama adalah bagaimana amalan-amalan masjid tadi itu dihidupkan. Jadi di zaman ulama-ulama dulu ada satu orang ulama namanya Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau ketika itu beliau punya fikir bagaimana supaya masjid ini makmur nih. Ada orang yang berjamaah masjid 24 jam. Yang kita lihat sekarang di kota Ternate ini kan,
Yang hidup 24 jam ini kan Indomaret, Alfamidi, kantor-kantor, semua rata-rata 24 jam. Tapi masjid mana ada hidup 24 jam di Ternate ini. Habis Isya langsung tutup pintu, kunci pintu, semua mati lampu, habis, kosong. Tapi Indomaret tidak pernah lampu mati, Alfamidi tidak pernah lampu mati. Tempat-tempat maksiat hidup 24 jam, kantor-kantor hidup 24 jam. Sedangkan masjid tidak hidup 24 jam. Nah, maka satu orang ulama ini namanya Maulana Ilyas, dia jumpa pekerja-pekerja yang ada di luar masjid. Nah, beliau tuh kasih imbalan. Beliau bertanya, kalian digaji berapa duduk-duduk di pangkalan, duduk-duduk di sini nih kerja, dikasih berapa? Waktu itu mereka katakan, Maulana kami digaji 7 rupiah India. Nah, kata beliau, kalau saya gaji kalian 10 rupiah, kalian temani saya masjid, mau tidak? Maka dengan beliau keluarkan uang tadi, beliau infakkan harta yang Allah titipkan kepada beliau untuk membayar orang. Jadi beliau membayar orang ini untuk memakmurkan masjid. Maka apa yang terjadi? Masjid begitu makmur. Dengan beliau menggunakan potensi harta tadi, dihidupkan amalan-amalan masjid, makan minum di masjid. Kalau sekarang ya dipasang wifi di masjid. Di mana-mana sekarang kalau ada wifi, ada gula pasti ada semut itu. Anak-anak pasti tak kumpul di situ. Nah, ini kenapa kita tidak cari cara bagaimana supaya masjid tadi bisa makmur? Baik, kita tahan dulu, kita terima penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Iya, dengan Pak Syam di Tanah Tinggi. Pak Syam di Tanah Tinggi. Sehat Pak Syam? Ya. Alhamdulillah. Pak Syam, ini terkait tema kita peran TNI dan Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Mungkin Pak Syam ingin bertanya kepada kedua narasumber yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini terkait tema atau di luar tema juga boleh, silahkan Pak Syam. Iya. Terima kasih Pak. Jadi begini, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang kita sering baca, para khotib sedang khutbah juga menghimbau, menyerukan. Artinya begini, apabila penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkah rahmatnya berlimpah. Itu. Jadi memakmurkan masjid itu sebagian dari iman dan takwa. Jadi tema ini cukup bagus dan menarik sekali, luar biasa ini. Menyangkut dengan TNI Polri, bukan cuma TNI Polri, para pejabat, kepala dinas lurah, kepala bidang. Itu kalau di kelurahan di setiap lingkungan kita, itu ego sekali. Dan menyangkut dengan waktu-waktu salat itu tidak pernah lihat nampak di dalam masjid. Ya, 1 tahun itu mungkin 1 kali. Jadi saya himbau atau saya sarankan, kalau boleh berikanlah kesempatan kepada petugas-petugas TNI Polri itu agar mereka melaksanakan salat. Iya. Para rohaniawan TNI maupun Polri itu kalau boleh selalu mengingatkan, itu lebih baik daripada kita tidak mengingatkan sama mereka. Kewajiban salat itu utama sekali dalam Islam. Kita semua tahu. Kita saling memberi ingat supaya mereka melaksanakan. Jangankan kita tidak salat, kita salat waktu sudah sore pun itu Nabi bilang munafik orangnya. Jadi itu tema ini bagus sekali. Bukan cuma di TNI Polri saja, tapi di seluruh lingkungan masyarakat ada yang begitu. Kita sudah sampaikan, kita itu tokoh masyarakat, tokoh agama, kita himbau. Tapi begitulah. Jadi kalau salah satu TNI Polri yang tinggal di lingkungan kita tidak masuk masjid, maka itu juga menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak lagi masuk ke masjid. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan Pak Sam di Tanah Tinggi ya. Ya, Tanah Tinggi. Mungkin terkait dengan Pak Sam punya keinginan ini agar pemimpin juga mengakomodir seluruh bawahan-bawahannya agar bekerja sama juga, jangan cuma TNI dan Polri untuk bagaimana usaha memakmurkan masjid ini jalan, tetapi seluruh ya instansi-instansi yang ada ini bekerja sama bagaimana untuk memakmurkan masjid. Ini saya juga ada undangan dari kehadiran pertemuan besar-besaran ya di Malifut ya besok ya, kegiatan safari insyaallah akan hadir juga dari beberapa kecamatan ini.
Satu kecamatan ya, satu kecamatan sekitar berapa masjid? 18 masjid. Insyaallah besok di Malifut ya. Dan juga kami ada kegiatan juga safari Jumat. Mungkin para pendengar dimanapun berada yang seputaran kampung Santiong atau di luar Santiong yang ingin ikut bergabung dan mendengarkan arahan-arahan singkat dari kedua narasumber yang hadir sekarang ini, bisa nanti sebentar sholat di Masjid Nurul Iman Kelurahan Santiong. Baik, saya persilakan kepada Ustadz Brikpol Muhammad Faisal untuk menanggapi pertanyaan Pak Sam di Tanah Tinggi terkait dengan apa tadi, usaha memakmurkan masjid. Jangan cuma TNI dan Polri, tapi semua ikut terlibat dalam hal ini. Ya. Jadi kita kembali lagi tema kita. Nah, ini bagaimana perannya daripada TNI maupun Polri dalam usaha memakmurkan masjid. Jadi usaha memakmurkan masjid ini adalah usaha kita bersama. Jadi siapa yang punya usaha ini? Yaitu setiap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari TNI maupun Polri. Makanya kami dari kepolisian, kami ada satu tugas ya khusus untuk menangani ini. Kami di Polda dalam rangka untuk usaha memakmurkan masjid, setiap hari Kamis itu ada instruksi langsung dari Pak Wakapolda kepada seluruh jajaran. Jadi setiap satker itu dari lantas beliau kasih instruksi, sehingga dari lantas nanti diminta kehadirannya setiap hari Kamis itu. Bahkan setiap sholat Jumat pun diminta dihadirkan. Nanti insya Allah nanti ada pertemuan, ada Ustadz dari Makassar yang di Islam itu indah. Itu pun beliau perintahkan agar dari Direktorat Intel, dari Lantas, dari setiap satker yang dibawa Pak Wakapolda, beliau perintahkan semua untuk mengirim utusan-utusan untuk memakmurkan masjid. Setelah mereka datang, baru mereka mendengarkan tauziah, mereka mendengarkan ceramah, ada pembinaan untuk mereka. Baik, kita tahan dulu, kita terima penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perlindungan kembali naik. Oh, perlindungan. Iya, ya silakan. Sambung kembali. Tadi dengan TNI Polri ya? Iya, ini TNI Polri, Pak. Yang satu dari yang Polri dari Polda, satu Polda, satu Korem. Oh, satu Korem. Iya. Assalamualaikum Bapak narasumber. Izin. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanya lagi, memang benar sekali kita mengindahkan masjid. Tapi saat ini dimanapun berada, khususnya Tapanuli Selatan, malam-malam Jumat, baik malam yang lain, kita nggak dengar lagi mengaji-ngaji. Hanya ada kita dengar karaoke di kafe-kafe. Setelah Bapak Yusuf Kala melarang mengaji keras atau ajan keras pakai loudspeaker di masjid. Ini ada apa sebenarnya gitu? Setelah kejadian di Tanjung Balai ya, Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Jadi biar saya buka sejarah ini, sejarah Islam pertama terus terang dari Batak, dari Pansuri ya, Ali Sufi. Ali Fikri belum tentu Ali Sufi. Ali Sufi iya, Ali Fikri. Tangan kanan Al-Quran, tangan kiri dagang, sehingga bisa menjadi mendirikan sebuah kerajaan Islam di Nusantara di Samudra Pasai, sampai ke daratan Cina Selatan, ujung Banda, Ternate dan Raja Ampat, sampai Lombok, baru Banyuwangi berdirilah wali pertama. Ini kenapa kita nggak memanfaatkan masjid ini, tangan kanan Al-Quran, tangan kiri dagang? Contoh, masalah beras. Berapa penduduk Ternate? Kita contoh kalau Jakarta. Jakarta yang saya dapatkan statistik penduduk 10 juta. Sehari makan beras itu setiap jiwa 400 gram. Berarti 4.000 ton per hari. 4.000 ton per hari. Si tengkulak olang-olang OE ini mendapatkan 1.000 perak. Berarti 4 miliar per hari. Beliau nggak kenal siapa bernama presiden kita. Jadi yang dia kenal hanya petani di daerah-daerah. Jadi kenapa kita nggak buat seperti ini, khususnya TNI, Polri dan lain-lain? Bahwasanya
masjid itu bukan hanya untuk sholat tetapi untuk berdagang. Jangan sampai kata Rasulullah masjid itu mubazir, walaupun dia baru, kalau tempat hanya untuk bergosip mendingan hancurkan, kata Rasulullah, pernah saya dengarkan. Gimana kira-kira ini Polri? Baik. Terima kasih. Baik Pak Perlindungan di Sumatera Utara, mungkin terkait hal ini juga menyambung daripada yang disampaikan. Mungkin kita ingin mendengarkan juga terkait dengan program keagamaan berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Perlindungan di Sumatera Utara. Kalau dari TNI sendiri terkait dengan program keagamaan ataukah program usaha untuk memakmurkan masjid di Korem Babula itu seperti apa, Bapak Serda Ubaidillah Ismail, silakan. Jadi alhamdulillah kami di Korem bagian Bintal sudah berjalan beberapa program memakmurkan masjid. Contohnya mungkin ada yasinan, maktab Al-Quran, TPQ, ada pembicaraan hadis-hadis Nabi, pembacaan kitab Fadilah Amal. Kemudian yang sekarang ini safari. Jadi semua yang berhubungan dengan pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak larang. Entah dia itu pedagang, petani, nelayan, kerja. Tetapi jangan lupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi ada juga para sahabat yang berdagang. Bahkan banyak para sahabat ini berdagang di pasar, ada juga di dekat-dekat masjid. Tidak dilarang oleh Nabi pada saat itu. Tapi Nabi perintahkan, Nabi ingatkan bahwa gunakan dunia kamu, gunakan pangkat kamu, gunakan jabatan kamu, kekuasaan kamu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi TNI, jadi Polri, jadi apa saja, yang penting kita gunakan dunia kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai ini nilai ibadah. Jadi dunia ini, kata alim ulama, tidak hina kalau kita gunakan untuk agama. Dunia ini akan jadi hina kalau kita tidak gunakan untuk agama. Walaupun kita disibukkan dalam aktivitas kantor kita, karena di setiap instansi alhamdulillah mungkin sudah ada bimbingan mentalnya, bagian kerohaniannya. Mungkin dari Polda juga ada, dari Korem kami juga alhamdulillah ada, sudah berjalan. Insyaallah dengan berjalannya program kami ini dan instansi-instansi lain dapat menjadi contoh kepada masyarakat bahwa peran TNI Polri ini bukan hanya saja dalam bidang hukum atau di bidang kedisiplinan, tetapi dalam bidang keagamaan juga ada. Seperti tadi usaha memakmurkan masjid. Maka insyaallah apa yang sudah kami buat, apa yang kami kerjakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Amin, amin. Baik, kalau dari Bapak Brigpol Muhammad Faisal, silakan. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Sersan Ubay, bagaimana supaya ini menanggapi juga pertanyaan Pak Syam tadi, beliau sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah peran kami, baik dari TNI, dari kami sendiri, dari kepolisian, bagaimana supaya ayat tadi itu turun juga kepada kami. Sebagaimana tadi Pak Syam sampaikan bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menjanjikan kepada siapa saja, baik itu TNI, Polri, apapun pekerjaannya, penduduk suatu negeri, apabila mereka beriman, mereka bertakwa, maka Allah SWT janjikan keberkahan. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw
Allah janji la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan kami akan muntahkan keberkahan keluar dari perut bumi. Nah, ini bisa ada apabila tadi itu masjidnya itu dimakmurkan. Nah, makanya kami di Polda Maluku Utara, baik program internal dari Polda kami, setiap hari Kamis itu setiap satuan kerja yang ada di Polda dikirim utusan. Jadi ketika hari Kamis pagi itu full masjidnya. Karena itu tadi ada instruksi langsung dari Pak Waka sebagai pimpinan. Nah, dalam sebuah hadis kata ulama, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada sultan, kepada orang yang punya kekuasaan. Itu lebih hebat daripada kekuatan yang Allah berikan kepada Quran. Jadi kata ulama, bukan kita merendahkan Al-Quran, tidak. Orang yang dakwahnya dengan Al-Quran, dengan hadis, hebat. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Yaitu orang yang diberikan kekuasaan, diberikan pangkat, jabatan oleh Allah SWT, dan dia gunakan pangkat dan jabatan kekuasaannya untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Yang terjadi di Polda seperti itu. Pak Wakapolda, beliau setiap hari Kamis, beliau perintah. Karena kalau berharap hanya kepada perintah Allah dan hadis Nabi, sudah banyak orang mendengarkan bahwa sholat itu wajib, memakmurkan masjid firmannya, sudah dengarkan, sudah hampir semasa hidup 30 tahun dengar, 20 tahun hadis-hadisnya tahu. Tapi itu kemampuan untuk memakmurkan masjid. Nah, tapi kan ada perintah tadi, karena Wakapolda Pak Eko Para, beliau menggunakan kekuasaan beliau, satu bintang yang ada di pundak beliau gunakan. Maka beliau hanya berikan instruksi saja dari Intel, kirim sekian, dari lantas sekian, ini sekian, yang tidak kirim, wah, seperti ini. Ada ancamannya. Maka apa yang terjadi? Setiap hari Kamis pagi full seperti Jumatan. Jadi dengan dimakmurkan masjid, maka janji Allah tadi, walau anna ahlal qura aman wa taqau. Jika suatu penduduk satu negeri, apakah itu Polda, apakah itu di Korem, mereka beriman, mereka bertakwa dengan cara dimakmurkan masjidnya, apakah itu masjid di Polda sendiri, apakah masjid di Korem atau di tempat tinggal dia, kita ada hubungan dengan masjid, kita mengajak orang untuk memakmurkan masjid, maka janji Allah tadi itu jelas. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan akan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Tapi Allah ancam juga, selain Allah kasih keuntungan, Allah ancam juga bagi yang tidak memakmurkan masjid, yang tidak mengajak orang yang bertakwa, walakin kadzabu. Tapi kalau kalian mendustakan perintahku, kata Allah, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami akan azab kalian. Kami akan datangkan musibah kepada kalian akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Karena itu tadi kita tidak mau ada hubungan dengan masjid, memakmurkan masjid. Azab yang paling besar yang ada di tempat kita, ini bukan datangnya tsunami, bukan adanya gempa bumi, itu musibah kecil kata ulama. Musibah yang paling besar adalah umat ini berbondong-bondong meninggalkan masjid. Sehingga kita lihat ada sholat Jumat pun tidak ada, bahkan masjid tidak ada yang 5 waktu, hanya 1 waktu saja, yaitu hari Jumat. Kadang duhur kosong, asar kosong, subuh kosong, yang ada hanya maghrib isya. Ini yang terjadi. Namun apabila kita semua ini bekerja sama, baik kami dari polisi, dari TNI, kita turun semua, bagaimana kita fikirkan apa yang pernah dulu dibuat oleh baginda Nabi SAW untuk memakmurkan masjid, kita ikut ini, maka keberkahan yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan pada nabi dan sahabat, keberkahan ini pula akan Allah berikan kepada kita. Karena ini janji Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya pertolongan yang kami berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu, pertolongan ini sama kami akan berikan kepada mereka yang beriman. Nah, begitu Ustaz. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Brigpol Muhammad Faisal dan juga Bapak Serda Ubaidillah Ismail ya, merupakan kedua anggota dari Polda Maluku Utara dan Korem 152 Babula ya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda dan juga Korem terkait dengan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan dalam usaha memakmurkan masjid dan membina masyarakat, terutama anak muda, insyaallah berjalan lancar. Dan kami akan berkolaborasi, mudah-mudahan kolaborasi ini tetap terjalin terus dan semata-mata kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai ruang dengar Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini. Dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini insyaallah tidak cukup sampai di sini. Nanti ada episode-episode yang selanjutnya terkait dengan TNI dan Polri. Kami akan mengundang kembali dan mudah-mudahan jangan pernah bosan-bosan untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate. Dan maaf, nanti kita sambung di Jumat yang akan datang. Bagi penelpon yang ingin bergabung di Jumat Mubarak, insya Allah kita akan sambung di Jumat yang akan datang. Dan juga saya mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada untuk mengikuti kembali obrolan ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Sekali lagi, di channel YouTube Khazanah Mubarak, dukung channel ini, like dan subscribe, share banyak-banyak sekali video-video yang ada di YouTube ini. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan RRI akan selalu mengudara karena tetap membantu program keagamaan baik di Remaja Masjid Maluku Utara, MUI dan juga TNI dan Polri. Baik, Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama Al-Ustadz Brikpol Muhammad Faisal yang merupakan utusan dari anggota Polda Maluku Utara. Mudah-mudahan Pak Wakapolda juga sehat-sehat selalu. Dan juga utusan dari Korem, anggota Korem 152 Malut Babula, Serda Ubaidillah Ismail. Tetap semangat, Masya Allah, masih muda ini, tetap berkiprah dalam membina umat. Dan kita doakan juga Kabintal mudah-mudahan sehat selalu. Dan insya Allah tetap mengajak kepada bawahan-bawahannya untuk tetap usaha memakmurkan masjid. Dan program keagamaan di Korem juga tetap berjalan lancar terus. Baik, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.